Salah satu aspek dalam akidah Islam adalah tauhid, terutama dalam menjaga kemurnian ibadah hanya kepada Allah semata. Namun dalam sejarah Islam terdapat kelompok-kelompok yang memberikan penghormatan khusus terhadap kuburan, orang-orang yang dianggap wali ataupun imam. Dua kelompok yang sering dikaitkan dengan praktek ini adalah Sufi dan Syiah. Meskipun keduanya memiliki perbedaan teologis yang signifikan, terdapat kesamaan dalam cara mereka mengagungkan kuburan tokoh-tokoh mereka. Pembahasan kali ini akan mengulas secara mendalam mengenai persamaan Sufi dan Syiah dalam mengagungkan kuburan, mulai dari aspek sejarah, praktek, hingga dampaknya dalam kehidupan keagamaan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang persamaan Sufi dan Syiah dalam mengagungkan kuburan. Pengagungan kuburan memiliki akar sejarah yang panjang dalam kedua kelompok ini. Dalam tradisi Sufi, penghormatan terhadap makam wali sudah ada sejak awal perkembangan tasawuf. Banyak tarekat Sufi menjadikan makam wali sebagai pusat kegiatan spiritual dan tempat mencari keberkahan. Dalam tradisi Syiah, penghormatan terhadap makam para imam dimulai sejak wafatnya Imam Husain di Karbala. Sejak itu, makam-makam para imam Syiah menjadi pusat ziarah dan simbol keimanan dalam komunitas Syiah. Baik dalam tradisi Sufi maupun Syiah, makam para wali dan imam sering sekali dihiasi dengan kubah besar dan arsitekturnya megah. Makam-makam ini dijadikan sebagai pusat ziarah dan memiliki daya tarik spiritual bagi pengikut mereka. Sufi menjadikan makam para wali seperti makam Jalaluddin Rumi di Konya, makam Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, dan makam Ahmad Al-Badawi di Mesir dihiasi dengan kubah yang megah dan sering dijadikan tempat berkumpulnya para peziarah. Sedangkan Syiah menjadikan makam para imam Syiah seperti makam Imam Ali di Najaf, makam Imam Husain di Karbala, dan makam Imam Reza di Mashhad merupakan bangunan yang sangat megah dan dihiasi dengan emas serta ornamen yang indah. Baik Sufi maupun Syiah memiliki praktek tawasul, yaitu memohon perantaraan, dan istighosah, yaitu meminta pertolongan kepada penghuni kuburan. Sebagian pengikut tarekat Sufi percaya bahwa wali-wali mereka masih memiliki kekuatan untuk memberikan pertolongan meskipun sudah wafat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mereka berdoa di makam para wali, berharap mendapatkan berkah, yaitu barokah dari mereka. Dalam Syiah sendiri, konsep tawasul lebih kuat karena mereka meyakini bahwa para imam mereka memiliki kedudukan yang istimewa sebagai perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, banyak peziarah Syiah berdoa langsung di makam para imam mereka dan memohon syafaat mereka. Baik dari kalangan Sufi maupun Syiah, terdapat berbagai perayaan dan ritual yang dilakukan di makam para wali dan imam. Para pengikut tarekat sering sekali mengadakan peringatan haul, yaitu peringatan tahunan wafatnya seorang wali yang diiringi dengan zikir, qasidah, dan kadang-kadang bahkan tarian Sufi seperti Wayerling der Sispes dari tarekat Baulawiyah. Perayaan Asyura di makam Imam Husain di Karbala merupakan salah satu bentuk penghormatan terbesar dalam Syiah, di mana para peziarah melakukan ratapan, menyiksa diri, dan menangis sebagai bentuk ekspresi cinta kepada Ahlul Bait. Baik Sufi maupun Syiah memiliki keyakinan bahwa makam orang-orang suci memiliki keberkahan dan bisa menjadi sumber pertolongan.
Supi percaya bahwa tanah dari makam wali memiliki keberkahan, sehingga mereka membawa pulang tanah atau benda yang telah disentuhkan ke makam sebagai bentuk tabaruk, yaitu mengambil berkah. Sedangkan dalam ajaran Syiah teman-teman sekalian, tanah dari Karbala yang disebut dengan turba Husainiyah dianggap memiliki keberkahan khusus dan bahkan digunakan dalam sujud saat sholat. Salah satu kemiripan yang paling mencolok adalah bentuk penghormatan yang sangat tinggi kepada penghuni kuburan. Banyak pengikut dari tarekat yang berbicara kepada wali di dalam kubur, memohon doa dan bantuan kepada mereka seolah-olah mereka masih hidup dan dapat mendengar serta mengabulkan permintaan mereka. Sedangkan dalam Syiah, para imam dianggap memiliki ilmu gaib dan bisa memberikan syafaat bahkan setelah wafatnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, banyak yang datang ke makam mereka untuk memohon pertolongan. Praktek mengagungkan kuburan ini telah menjadi fenomena besar yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Sufi menjadikan makam para wali sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ketenangan spiritual. Tetapi dalam beberapa kasus juga menjadi tempat prakteknya melampaui batas syariat. Adapun Syiah menjadikan kota-kota suci mereka seperti Najaf, Karbala, dan Mashhad telah menjadi pusat keutamaan keagamaan dan ekonomi yang menggerakkan industri ziarah dalam skala besar. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, baik dalam tradisi Sufi maupun Syiah, pengagungan kuburan menjadi bagian penting dalam praktik keagamaan mereka. Meskipun dengan dalih mencintai orang-orang suci, praktek-praktek tersebut sering sekali melampaui batas yang diajarkan dalam Islam dan dapat menyeret kepada bentuk kesyirikan. Oleh karena itu penting bagi kaum muslimin untuk memahami batasan dalam penghormatan terhadap orang-orang saleh agar tidak terjerumus dalam praktek yang menyimpang dari tauhid yang murni. Dengan memahami sejarah dan dampak dari praktek ini, umat Islam dapat lebih berhati-hati dalam menjaga kemurnian akidah dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.